orang yang kita salahkan itu adalah salah, atau ada orang yang benar-benar berbuat salah tetapi memaafkan, ya, memaafkan mereka, itu adalah sebuah kebaikan. Karena yang paling mampu memaafkan ialah orang yang paling dekat dengan ketaatan dan ketundukan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, oleh karena itu, kita, saudara-saudara sekalian, apabila ada sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Dengan kata lain, Allah mengingatkan, ada sesuatu yang sangat menyenangkan kamu, tapi pada akhirnya sesuatu yang kamu senangi itu malah merusak diri kamu. Tapi ada kalanya sesuatu itu sangat tidak kamu sukai, ternyata sesuatu yang tidak kamu sukai itu pada akhirnya memberikan kebahagiaan kepada dirimu. Inilah perjalanan kehidupan yang kita tidak bisa, karena ada bagian variabel kehidupan ini yang tidak semuanya kita yang atur, ya. Ada faktor-faktor X yang itu hanya Allah yang memberikan jaminan-jaminan dan kepastian. Nah, inilah di sana kadang-kadang kita juga harus waspada, jangan membenci apapun yang tidak kita ketahui, ya. Jadi kalau kita nggak paham, ya kita harus menahan diri, karena kita membenci sesuatu, ya, tapi sebenarnya kita tidak paham, apalagi terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ya. Kita anggap sesuatu ini kan tidak lepas dari kehendak-kehendak Allah. Nah, bagaimana kita mampu membaca kehendak-kehendak Allah itu tetap di dalam jalur, ya, orientasi kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ketika terbukti salah, ya, ketika ada memang sesuatu tadi itu terbukti salah, maka kita harus bijak. Apa kebijak yang harus kita tempuh? Bahwa orang yang bijak itu akan senantiasa memperbaiki dirinya sendiri, dan orang yang bodoh itu akan terus larut dalam perdebatan. Ya. Di sini kita di sini kita harus mampu memelihara kekuatan jiwa kita, ya, karena kita seringkali dihadapkan kepada banyak yang mungkin belum dapat kita pahami. Dia terjadi hari ini di hadapan kita. Logika kita, perasaan kita merasakan, kenapa kok ini yang terjadi? Padahal di balik itu ada sesuatu yang memang mungkin, ya, kita belum dapat memahaminya. Ya, peristiwa apa yang dialami oleh Nabi Musa terhadap Nabi Khidir itu sebuah contoh, ya, bahwa Nabi Musa melihat itu hanya dari sisi apa yang dia lihat, tetapi Nabi Khidir dapat melihat sesuatu yang belum bisa dipahami oleh Nabi Musa. Itulah kita melatih jiwa kita harus senantiasa ingat apa yang katakan oleh Nabi, aku tergantung pada prasangka hamba. Jadi kita harus hati-hati. Nah, saudara, ada kalanya kita gemas melihat situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita, sehingga datang marah. Nah, marah tak salah, ya, marah itu tak salah. Tapi bagaimana kita menempatkan marah kita itu pada sisi yang sebenarnya. Rasulullah SAW pernah dilempari dengan kotoran, ya, dia pernah dicaci maki, ya, tapi dia tidak marah, ya, dia tidak marah, ya, karena dia sering mengatakan, kau tidak tahu apa yang sedang aku ajarkan, kau tidak tahu apa yang akan aku sampaikan. Disitulah pentingnya kesabaran. Sabar artinya kita mampu menahan diri, ya, kita mampu bertahan di dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, karena kesabaran itu, ya, adalah sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan, dan harus mampu menahan diri dari sesuatu yang kita
ingini. Ya, jadi ada kalanya sesuatu yang kita harapkan itu terjadi, sesuatu yang tidak kita harapkan juga terjadi. Nah, di sini kita harus timba ilmu sedalam-dalamnya. Ya, jadi tuntutlah ilmu seluas-luasnya dan tidak ada ilmu yang lebih luas terkecuali ilmu Allah. Nah, oleh karena itu, akal kita, rasional kita, nafsu kita, perasaan kita itu dia harus senantiasa melangkah dan berjalan, ya, seperti kaki yang bersepatu. Nah, jadi dan akal tanpa ilmu ibarat memiliki kaki tanpa sepatu. Jadi di sini hikmah, ya, hikmah yang perlu kita tuntut dalam kehidupan kita ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kuncinya, poinnya, ya, istainu bisobri wasolah. Katakanlah bahwa sabar itu jika dipandang dalam permasalahan seseorang, itu seperti ibarat kepala dari satu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Ya. Nah, jadi disinilah kesabaran itu harus mampu menuntun kita, karena Allah berulang-ulang menyebutkan kesabaran itu beratus-ratus kali. Ya, bagaimana Rasulullah Muhammad diajarkan tentang kesabaran, bagaimana Yusuf alaihissalam diajarkan tentang kesabaran, bagaimana Musa alaihissalam dituntun dengan bahasa-bahasa kesabaran, bagaimana Ibrahim alaihissalam, seluruh para nabi-nabi, Nabi Yunus, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, semua diajarkan dalam kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Karena apabila kita kesabaran itu sudah hilang, maka seluruh persoalan itu akan menjadi rusak. Nah, ini bahasa hikmah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kecerdasan otak kita ini harus terus mampu membaca. Iqra. Bacalah alam takambang, kata orang Minang, ya. Bacalah Al-Quran itu sebagai sumber kebenaran untuk menjadi pembeda di dalam kehidupan kita, menuntun cara berpikir kita, juga menuntun lidah kita, agar lidah kita ini tertuntun di dalam jalan-jalan yang benar. Nah, sehingga kita terpelihara dari kesalahan, kehilapan yang selalu menyertai lidah kita ini. Karena jangan lupa, ya, lidah itu tak bertulang. Nah, jadi karena tak bertulang, dia bebas, ya, bergerak, sehingga kadang-kadang berkata-kata pun seperti tidak terkontrol. Nah, jadi lidah kita ini harus dituntun oleh logika kita, oleh nafsu kita, oleh akal itu, rasio, rasa, dan nafsu. Itu yang harus menuntun akal kita ini. Nah, saudara, perjalanan, ya, waktu, ya, tidak bisa diulang. Ya. Jadi waktu tidak bisa diulang. Oleh karena itu kesempatan datang itu bagaikan awan yang berlalu. Nah, oleh karena itu ya kita harus pandai menggunakan waktu yang tersedia kepada kita, karena waktu itu adalah opportunity. Jadi ketika kita masih ada waktu untuk melakukan sesuatu yang terbaik, lakukanlah. Walaupun mungkin orang lain apa itu, tapi kita yakin itu baik. Nah, kalau contoh bahasa yang paling sering saya pegang adalah menanam, ya. Jika engkau tahu dunia ini sesaat lagi akan kiamat, ada biji di tangan kananmu, tanam. Itu artinya dalam situasi seburuk apapun, dalam situasi keterancaman seperti apapun, apa kebaikan yang bisa kita tanamkan, tanamkanlah kebaikan. Karena menanamkan kebaikan akan melahirkan kebaikan. Orang katakan, siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Lalu bagaimana? Ya. Lalu bagaimana kita mengantisipasi? Ya. Bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tidak sendiri? Ya. Kita harus melangkah secara bersama-sama. Ada amal jama'i, ada kerja-kerja bersama. Oleh karena itu,
kita harus senantiasa bersilaturahim. Ya, kita tetaplah bersilaturahim, kita tetaplah mengadakan komunikasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau para pejuang-pejuang. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang mungkin melupakan kita. Jadi orang-orang yang melupakan kita, bagaimana tetap kita bisa bangun komunikasi dengan dia. Dan kemudian kalau ada orang-orang, teman-teman kita yang berbuat salah, ya, maka tidak ada jalan yang terbaik, maka ampuni, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Karena memaafkan dan mengampuni kesalahan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bukanlah sebuah kerugian. Karena itu adalah investasi kebaikan. Ya. Ingat, dalam hidup ini kita selalu berteman, bergaul. Yang perlu kita cari adalah teman sejati. Siapa teman sejati itu? Teman sejati itu adalah mereka yang berani memberikan nasihat kepada kita, baik di dalam keadaan sulit maupun di dalam keadaan senang. Al-Ghazali pernah menyinggung, kalau kau mau tahu tentang siapa temanmu, maka lihatlah pada saat kau sedang susah. Ya. Dan lihat pada saat kau sedang senang. Di situ akan kelihatan siapa teman-teman sejatimu yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kita harus waspada terhadap pujian-pujian, karena puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memuji makhluknya, berarti kita telah menarik, ya, pujian-pujian yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalaupun kita memuji kawan, memuji seorang, lebih baik lebih daripada yang ia berhak menerimanya. Kalau kita memberikan pujian yang tidak tepat, ya sama aja dengan kita sebenarnya sedang melakukan penjilatan. Jadi udah jelas dia itu melakukan kekeliruan, tapi terus disanjung-sanjung, dipuji-puji, itulah namanya kece orang awaknya kok menjilek. Jadi menjilat. Jadi jangan jadi kalau kita mau memuji itu adalah proporsional saja, sesuai dengan logika-logika yang wajar, tapi tidak melakukan sanjungan-sanjungan yang berlebih-lebihan. Nah, ada dua jenis manusia yang tak akan pernah merasa kenyang selama-lamanya, ya, karena mereka itu perlu ya kadang-kadang, ya maaf kata, mereka hanya berpikir tentang perutnya saja, ya, berbicara tentang kepentingan sesaat, nafsu-nafsu sesaat. Dengan demikian, ya kadang-kadang ya sudah tentu, kadang-kadang manusia itu harganya ya sebatas tentang apa yang dikeluarkan dari perutnya. Ini kan harga diri. Jadi harga diri orang manusia itu ya kadang-kadang hanya sebatas itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya kita harus hindari dari gradasi-gradasi kehidupan yang hanya gara-gara kita berpikir kepentingan kita hanya kepentingan sebatas perut yang sejengkal ini. Nah, disitulah kita suka nggak suka, ya tolabul ilm